Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat MUI TV. Berjumpa kembali dengan saya Elvi Hudria dalam program Sang Kiai. Kiai adalah sebutan yang diberikan oleh masyarakat atau umat kepada seseorang yang memiliki pengetahuan agama yang sangat luas dan mumpuni, dibarengi dengan akhlak yang sangat baik, dan tentunya menjadi tempat bertanya pada setiap persoalan yang ada. Nah, saat ini saya tengah berada di sebuah pondok pesantren di kawasan Bekasi Timur, dan pesantren ini didominasi oleh anak-anak yang berasal dari Papua ya. Ini sesuatu yang istimewa. Mereka berkumpul di sini untuk menjadi santri, menimba ilmu agama dengan dipimpin oleh salah seorang kiai atau ulama dari Papua, tepatnya dari Fakfak, yaitu Kiai Haji Fadlan Rabbani Al-Garamatan. Kita ingin mengenal lebih jauh bagaimana perjuangan dakwahnya sampai kemudian bisa mendirikan pondok pesantren di sini dengan jumlah santri yang begitu banyak. Oke, ikuti perbincangan saya dengan Ustadz Fadlan Garamatan. Yuk, kita ke masjid yuk. Visi misi Nabi Muhammad itu ke depan. Bukan untuk pribadinya, bukan untuk keluarganya, tapi untuk umat manusia dalam proses perjalanan di atas muka bumi atau di dunia ini, sehingga nanti akan menjadi kebahagiaan yang dimiliki, yang didapatkan oleh setiap orang yang wasami'na wa ata'na kepada adaran Allah melalui Nabi Muhammad SAW, sehingga mereka akan menempatkan ila kalimatillah pada manusia, bahwa tidak ada kalimat yang paling indah, tidak ada kalimat yang paling baik kecuali la ilaha illallah. Ada Ustazah Evi ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Apa kabar? Alhamdulillah sehat, senang sekali ini. Tadi ikut pengajian Ustadz membahas tentang Nabi Muhammad SAW ya Ustadz ya. Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah, bersama santri-santri yang ada di sini di pesantren Nuar ya Ustadz ya. Boleh Evi ngobrol lebih jauh lagi Ustadz? Pengen kenal sosok Ustadz Fadlan Rabbani Garamatan. Biar orang di sini lebih tahu tentang pesantren dan keadaan dakwah kami. Betul, ini menarik sekali karena didominasi oleh anak-anak dari Papua ini ya Ustadz ya. Masya Allah. Di mana kita ngobrol Ustadz ya? Oh ini ada kursi. Baik, terima kasih Ustadz. Ya baik sahabat MUI TV, saat ini saya sudah berada bersama Bapak Ustadz Fadlan Rabbani Al-Garamatan. Dan kita ingin mengenal lebih jauh bagaimana sosok seorang Ustadz Fadlan Garamatan ini menjadi seorang pendakwah yang luar biasa. Luar biasa kenapa? Karena memang gerakannya yang kita tahu, beliau itu perjuangannya luar biasa dan istiqomah dalam dakwah begitu Ustadz ya. Nah kita pengen tahu lebih jauh nih Ustadz nih. Kan menjadi seorang ulama, seorang kiai tidak tiba-tiba ya Ustadz ya. Pasti ada proses begitu untuk menjadi seorang ulama dan kiai. Dan sebutan kiai sendiri kan dari masyarakat ya Ustadz ya, dari umat gitu. Nah Evi pengen tahu lebih jauh gitu Ustadz. Bagaimana sih masa kecilnya Ustadz sampai kemudian sekarang Mas istiqomah menjadi seorang pendakwah? Bisa diceritain nggak? Apakah memang menjadi seorang ustadz atau ulama atau kiai itu emang dari kecil udah ada bibitnya begitu ya Ustadz? Mungkin bisa diceritakan tentang dari mulai pendidikannya seperti apa dulu dari keluarga begitu Ustadz. Alhamdulillahirabbil alamin. Kebetulan saya lahir di sebuah kampung namanya Patipi, yang pada saat itu jauh dari kota. Untuk ke kota itu jalan satu-satunya adalah kita menggunakan transportasi laut, perahu. Kalau angin maka kita akan bertepi untuk menunggu kenyamanan daripada perjalanan. Itu kalau 6 hari. Kalau tadi ada angin, ada ombak, kita bisa sampai 15 hari di perjalanan. Ya Allah. Dan memang sangat jauh sekali. Dan di kampung itu pendidikan cuma ada 2. SD negeri di pagi hari dan pengajian yang dilakukan oleh para guru di kampung. Dan salah satu
guru ngaji adalah ayah saya sendiri. Dia seorang guru yang subhanallah muridnya sangat banyak. Yang kerjanya tiap hari mendidik anak-anak masyarakat baik di kampung maupun ke masyarakat tetangga dengan pakai perahu mendayung hanya untuk mengajarkan orang membaca Al-Quran. Saya kebetulan punya keluarga, ada jumlahnya 9 orang. Saya anak ketiga. Keluarga besar ya. Yang selalu mengikuti jejak dari ayahanda abah saya. Yang hari-hari setelah subuh mengaji. Setelah duhur mengaji. Asar mengaji. Sehingga anak-anak muda itu banyak mengaji sama ayah. Alhamdulillah muridnya sangat luar biasa. Dan karena beliau punya pengetahuan cukup baik di kampung, lulusan SR, Sekolah Rakyat, dan punya bahasa Belanda terbaik sepulau Irian waktu itu nomor 1. Dan saya mulai berpikir ini orang tua sekolahnya di mana? Kok bisa ya? Kok bisa? Dengan melihat situasi tadi perjalanan kampung kota itu. Iya. Akhirnya bertekad di waktu kecil, kalau begitu saya juga harus sekolah menjadi orang yang bermanfaat, terutama bisa jadi guru ngaji di kampung. Dan SD dari kelas 1 sampai kelas 4 di kampung. Kelas 5, kelas 6 saya sudah hijrah ke Maluku. Oh, sudah berani hijrah tuh, saya dari pergi, SD tuh udah berani hijrah ya? Sudah hijrah ke satu Maluku. Kampung di Kei Besar. Nah, di Kei Besar itu ada kampung namanya Yamtel, ada SD Katolik yang di dalamnya tidak ada pendidikan agama Islam. Tapi karena ingin berpacu melihat keadaan itu, pengen sekolah lebih tinggi lagi gitu ya. Setelah 1,5 tahun saya berpikir, saya kalau tamat nama saya Muhammad Zafadlan, ijazah saya ada sekolah. Tidak ada warna Islam, saya pulang lagi ke kampung. Melanjutkan sisa pelajaran 6 bulan di kampung dan ikut ujian. Sesudah itu saya tinggalkan kampung dan ke kecamatan. Dari kampung ke kecamatan itu tidak ada jalan darat waktu itu. Kami harus diantar dengan perahu 1 hari. Kalau kami dayung sendiri 2 hari baru sampai. Dan ketika saya sudah tamat SD, mau melanjutkan ke SMP, ayah sudah almarhum. Sehingga saya meyakinkan diri saya bahwa walaupun saya punya seorang ibu, saya tetap berusaha untuk menjadi berarti buat keluarga. Masya Allah. Alhamdulillah setelah tamat perjuangannya dari kecamatan, saya pindah juga ke kabupaten dan menyelesaikan pendidikan di SMA Negeri 14-6 Fakfak. Sampai selesai, sesudah itu naik kapal laut hijrah ke Makassar. Sehingga ditempa, disitulah belajar. Hebatnya waktu masuk pertama di perguruan tinggi saya diusir karena keriting waktu itu keribo. Dari mana nih? Ini manusia aneh datang ke Makassar. Bahkan bukan saja di kampus, di tempat tinggal saya juga hampir masyarakat menolak untuk menerima karena sudah hitam, keriting datang ke masjid. Tapi lambat laun alhamdulillahirabbil alamin, saudara-saudara saya di Bugis Makassar khususnya di Kecamatan Mamajang menerima saya dengan baik. Dan alhamdulillah saya merasa bahagia juga karena kuliah di Makassar itu keluarga ini melarang saya membeli makan dan minum. Kenapa itu? Karena saya seorang muslim yang tadi diejek, yang mereka karena tidak tahu. Iya. Artinya mereka tahunya mungkin Ustadz bukan muslim gitu? Iya, awalnya karena kondisi rambut saya kayak pohon beringin tadi. Profilnya bukan profil muslim gitu ya. Jadi ya wajar lah. Iya. Apalagi sejarah Islam di Irian waktu itu namanya tidak terdengar begitu baik di kawasan tengah dan barat Indonesia. Dan saya menerima keadaan itu bukan menjadi sebuah merasa minder, tapi itu menjadi sebuah motivasi bahwa saya harus yakin sebagai seorang muslim,
sehingga berbaur dengan masyarakat, berbaur dengan aktivitas keagamaan di kampus. Alhamdulillah ikut HMI waktu itu. Dan subhanallah menjadi sekretaris komisariat HMI. Nah, sebelumnya juga saya dipilih oleh teman-teman karena melihat saya Muslim, ditunjuk menjadi ketua mahasiswa pencinta musola masjid. Masya Allah, pemuda idaman waktu itu ya. Nah artinya jiwa keagamaan ini memang sudah muncul dari kecil ya. Dan itu terus terpacu oleh diri Ustadz sendiri untuk terus memiliki motivasi berkembang dari mulai pendidikan dari SD sampai perguruan tinggi. Artinya memang ada keinginan untuk terus berkualitas gitu ya Ustadz ya. Keyakinan dari dasar tadi, ayahanda almarhum yang tidak ada honor, tidak ada gaji, tapi melakukan itu. Dan terkadang saya melihat bahwa ini subhanallah, orang-orang tua di kampung itu tidak ke Mekah, tidak berjumpa dengan Nabi, tapi hari-hari mereka mengembirakan Nabi dari pedalaman Indonesia itu. Dan mungkin itulah keberkahan sehingga memotivasi saya untuk terus maju. Alhamdulillah diterima dengan baik di Makassar. Tadi ketua pencinta musola masjid, sekretaris komisariat HMI di Fakultas Ekonomi. Sesudah itu ditunjuk jadi sekretariat remaja Masjid Raya waktu itu. Masya Allah. Dan subhanallah sudah makin memiliki ilmu dan ngaji juga ke pesantren di Mangkoso, terus juga ke Sengkang untuk menuntut ilmu dari para ulama-ulama. Pak Ustadz, pada saat yang bersamaan, bagaimana dengan teman-teman yang lain? Apakah punya kecenderungan yang sama dengan Ustadz Fadlan gitu, keinginan untuk menjadi seorang yang mau memahami agama lebih dalam, mau sekolah tinggi juga gitu? Apakah ada yang di waktu yang bersamaan teman-teman Ustadz seperti ini? Sebenarnya semua orang kampung di seluruh pedalaman Irian itu punya keinginan. Tetapi pada saat itu antara kampung dengan kota tidak ada informasi, tidak ada berita-berita, televisi pun susah. Iya, belum terakses baik di sana ya. Televisi kalau ada itu pun 1-2 orang yang warnanya hitam putih. Iya, dulu masih hitam putih. Dan kalau kita mau nonton, mesti ke kelurahan. Bukan kelurahan. Apa? Berdiri dari luar jendela orang untuk menonton. Kalau dia buka televisi. Setelah belajar, memilih jurusannya bukan juga jurusan agama. Oh, apa itu waktu itu? Waktu itu memilih jurusan ekonomi. Dengan satu alasan, Nabi itu berdagang 25 tahun dan sisa berikutnya berdakwah. Jadi pebisnis juga, pendakwah juga. Jadi berpikir, waktu itu punya konsep 3D. Apa tuh? Dagang, dakwah, duit. Dagang, dakwah, duit. Iya benar. Karena ujungnya pasti juga kita mendapatkan ya dari kegiatan itu. Sehingga saya kalau dakwah saya harus punya uang. Iya. Maka masuk Fakultas Ekonomi. Belajar selesai. Waktu itu langsung pulang. Pulang dan ya banyak teman berpikir bahwa kalau jadi pegawai negeri sipil itu sesuatu yang wah gitu, menjadi sesuatu. Tapi saya memilih, itu kan sudah banyak orang yang ada di sana. Saya memilih menjadi PNS. Apa tuh? Pegawai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dai. Nah, ini yang menarik, bagaimana perjalanan Ustadz Fadlan diawali dengan titisan dari orang tua ya, seorang guru, lalu kemudian ini dijiwai langsung oleh Ustadz Fadlan karena hari-hari mungkin ikut orang tua ya, melihat langsung beliau mengajar gitu. Nah, kemudian kecenderungan untuk menjadi seorang pendakwah itu kapan munculnya Ustadz? Menjadi dai itu sebenarnya sudah dari kecil bertekad. Dan pendidikan tinggi di Makassar itu menjadi satu wadah ya? Motivasi bahwa ketika belajar di Fakultas Ekonomi banyak teman-teman yang takut jadi imam di kampus. Ini kesempatan gitu. Saya bilang ini kesempatan. Walau awal-awalnya banyak teman yang
irian, mana mungkin bisa tahu mengaji. Tapi subhanallah, dari perjalanan waktu ke waktu, akhirnya kami berangkulan dan mereka mendorong, memberi motivasi sehingga apa yang menjadi cita-cita itu terus berjalan dari waktu. Akhirnya pulang jadi dai. Kurang lebih terhitung 3 tahun, hampir 4 tahun. Masuk ke kampung, tantangannya ditangkap, menjadi masuk penjara, tetapi di penjara berdakwah juga. Nah ini menarik Ustadz, ditahan dulu ceritanya, ini sangat menarik. Kita pengen lebih rinci lagi nanti Ustadz menjelaskan ini. Nanti kita lanjutkan kembali dan sahabat MUI TV, jangan kemana-mana, tetap menyaksikan program Sang Kiai MUI TV. Kami akan kembali setelah informasi yang berikut. Ayahanda adalah sosok yang mempunyai jiwa seorang guru yang bisa membuat kami semua anak-anak muslim dari timur bisa mengenal lebih jauh tentang agama Islam. Dan alhamdulillah kami sangat termotivasi dengan belajar ilmu agama di Pulau Jawa ini. Pemimpin Pondok Pesantren di sini adalah Ustadz Fadlan Robani Al-Garamatan. Saya mengenalnya sebagai sosok seorang ayah yang selalu membimbing kami, yang memberi motivasi kepada kami semua agar kami menjadi semangat untuk menjadi orang-orang di masa depan. Ya, dari perjalanan Ustadz Fadlan Garamatan, baru sedikit saja kita sudah mulai terinspirasi Ustadz. Bagaimana keteguhan niat kita yang kuat itu menjadi sesuatu akhirnya ya Ustadz ya. Dan Ustadz Fadlan sangat merasakan itu sekali. Tadi ada sebuah kisah yang luar biasa yang Ustadz sampaikan dalam perjalanan dakwah nih Ustadz. Kan kita tahu, mohon maaf, bahwa di daerah Irian, Papua sana kan Muslim masih belum banyak ya Ustadz ya. Nah bagaimana ini menjadi ladang dakwah Ustadz, terus perjalanannya bisa diceritakan kepada kita semua bagaimana perjalanan dakwah Ustadz. Alhamdulillah, saya bersikap untuk tadi menjadi PNS, pegawai Nabi SAW, dengan satu tekad bahwa saya akan berbuat lebih banyak. Saya akan membuat yang terbaik agar Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan ini menjadi bagian daripada dakwah kami khususnya di Irian. Subhanallah, tantangan datang. Tantangan itu datang dari kawan, dari keluarga, bahkan dari sahabat. Wah ini sekolah tinggi-tinggi, pulang jadi dai. Dan saya berpikir kenapa saya memilih jadi dai, karena saya orang yang paling sulit duduk di belakang meja. Karena saya orang lapangan. Betul. Jadi bukan tipe yang duduk nulis di meja menulis, gitu ya. Lalu format yang ada saya merasa saya tidak sanggup. Maka saya ke setiap individu, ke masyarakat, memperkenalkan agama ini kepada mereka. Awalnya tidak ada simpati. Awalnya ditolak. Tapi saya lihat kembali kisah Rasulullah SAW dan keadaan ayah almarhum di kampung yang begitu gigih. Saya bilang tidak mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan atau membiarkan keadaan ini menjadi tidak berarti. Dan subhanallah, akhirnya membuahkan hasil. Ada satu keluarga sahadat. Ketika mereka sahadat itu pun saya harus datang berkali-kali mengetuk pintu rumahnya selama 2 bulan 3 hari. Dan alhamdulillah dialog, diskusi, dari perjalanan dialog itu hari ke-5 kemudian beliau bersama istri dan 5 anak pun menyatakan sikap untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Masya Allah. Di saat itu saya sujud syukur bahwa Allah sudah mulai membuka pintu hidayah buat orang-orang yang tadi tidak suka menjadi suka, bahkan mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dan proses saat itu karena tersebar,
heboh, akhirnya saya ditahan. Ditahan untuk nginap di penjara selama 3 bulan. Oh. Saya merenung seorang Nabi SAW bisa menghadapi tantangan, apalagi seorang Fadlan dan seorang ayahanda yang bernama Mahmud bin Abu Bakar Ibnu Suwar bisa berjuang, masa seorang Fadlan tidak mungkin. Masya Allah. Dan subhanallah, di kamar 3x4 tanpa bantal, tanpa tikar itu membuat saya happy, enjoy, karena seakan-akan saya melihat Allah secara langsung. Seakan-akan Rasulullah senyum melihat saya di tempat yang sempit itu. Sehingga saya memanfaatkan waktu 3 bulan menjadi dialog yang indah, menyenangkan, bahkan menjadi motivasi buat saya bahwa jangan tinggalkan pekerjaan bergengsi. Ya Allah, ya Allah. Ini kenikmatan spiritual yang luar biasa ya, yang mungkin kita jarang mau menyentuh pada posisi itu. Tetapi ketika itu dirasakan bahwa inilah jalan saya dengan keikhlasan, maka kenikmatan batin itu lebih kuat ya Ustadz ya. 3 bulan 90 hari itu menjadi dialog yang seakan-akan ada jawaban. Ada jawaban, ya Allah. Menjadi satu kata-kata yang ketika ditutup dengan kalimat, lalu di situ katakan laksanakanlah. Subhanallah. Dan Insyaallah. Ustadz, saya pernah mendengar julukan Ustadz sebagai Ustadz Sabun Mandi. Nah ini bisa diceritakan sedikit Ustadz. Kaitannya dengan masyarakat Papua barangkali atau Irian, gimana bisa diceritain sedikit? Menggunakan sabun mandi itu menjadi salah satu bentuk tohara. Karena saya berpikir tohara itu adalah salah satu kunci untuk membuka akal dan pikiran seseorang dalam kehidupan. Maka sabun itu sebagai media aja. Media untuk melakukan pendekatan, media untuk melakukan dakwah, dan pada akhirnya sabun itu menjadi sandara untuk bisa membuat saya membuat kekuatan menyampaikan. Subhanallah, melalui perantara sabun ini kami berdiri sholat, orang bertanya, apa yang dimaksud dengan mengangkat tangan itu? Ketika kami sholat duhur, Allahu Akbar, mereka kan tidak tahu. Iya, apa maknanya, apa maksudnya? Apa maksudnya? Dan mereka setelah mereka belajar tohara tadi melalui sabun mandi yang kami bawa, mereka mulai berpikir bahwa itu apa yang tindakan apa yang dilakukan. Dan subhanallah, saya menjelaskan kepada mereka pun dengan bahasa yang sederhana, bahasa yang bisa masuk di akal dan pikiran mereka, dan Allahu Akbar. Yang tidak ada dinding itu akhirnya mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat. Masya Allah. Jadi luar biasa ya dakwahnya ya di Irian sana gitu ya, sampai kemudian mereka, karena dakwahnya langsung ya, bilhal ya Ustaz ya, langsung mempraktekkan gitu. Kita harus suci ya, kita dengan sabun kita membersihkan ya Ustaz ya. Nah, rintangan di sana selama berdakwah di sana apa Ustaz? Saya mengatakan bahwa tantangan, rintangan itu menjadi vitamin sekaligus menjadi kapsul untuk berdakwah. Walaupun penjara bagi saya menikmati. Ya. Tombak, wah itu vitamin yang tajam. Sampai juga kena tombak begitu Ustaz? Panah, ya ini energi pekerjaan bergengsi harus berhadapan dengan hal itu. Maka seorang dai jangan berpikir untuk dipuji, disanjung, ditepuk tangan oleh orang, nggak penting. Yang penting hasil. Dan kalau toh seorang dai mendapatkan cemohan, penjara, Nabi mengalami cemohan itu. Lebih dari itu ya. Dan apalah artinya kita? Kita hanya menikmati secuil tantangan dan rintangan itu, maka nikmati tantangan dan rintangan itu menjadi vitamin bahwa dakwah harus berjalan terus. Baik, ini luar biasa. Saya tadi melihat masuk ke pondok pesantren ini begitu luas. Sampai masjid ini juga begitu luas sekali. Saya pengen tahu gedung-gedung yang ada di sini, boleh Pak Kiai ya? Pak Kiai boleh temenin saya untuk melihat gedung-gedung atau bangunan-bangunan yang ada di sini ya Pak Kiai ya? Karena saya lihat juga di sini
banyak sekali anak-anak Papua yang kemudian juga belajar dan tahfiz di sini ya, menjadi hafiz di sini. Baik, Pak Kiai boleh kita ke beberapa bangunan yang ada di sini? Insya Allah. Iya, baik. Ikuti kami terus di Pondok Pesantren Nuar Bapak Ustadz Fadlan Garamat. Tuh, alhamdulillah ya Ustadz ya. Ini boleh dijelasin nggak Ustadz, ini berapa luas dari pesantren ini Ustadz? Kurang lebih 35 hektar. 35 hektar. 35 hektar. Yang di dalamnya kita bangun di antaranya ini gedung apa masjid plus kelas. Oh, di lantai. Ini berapa lantai ini? 9 lantai. 9 lantai. 9 lantai itu lantai dasar kantor, perpustakaan, lantai 2 masjid, lantai 3, 4 sampai lantai 8 itu kelas. Lantai 8 ke 9 itu khusus untuk ruang mukoyam. Jadi orang hafal Quran di lantai tertinggi. Allahu Akbar. Ini mendatangkan santri anak Papuanya ini bagaimana? Alhamdulillah karena alumni ini sudah pulang setelah mereka tamat dari sini. Mereka ingin adik-adik mereka di kampung maju. Sehingga mereka menyampaikan pesan dari satu tempat ke tempat lain. Sehingga orang tua itu biasa sekarang sudah seperti di bulan-bulan Januari sudah mendatangi para alumni untuk minta supaya anaknya didaftarkan di sini. Dan ini bayar nggak Ustaz? Alhamdulillah sejak dari alumni 8.000 yang pulang kita tidak pernah pungut biaya 1 rupiah pun. Gratis? Gratis. Allah. Makan, minum, pakaian, SPP tidak dibebankan kepada mereka. Ya Allah. Ustadz kok begitu punya keyakinan gitu bahwa Ustadz mampu untuk mendidik mereka dengan begitu banyaknya anak-anak Papua datang sini tanpa memungut biaya sama sekali. Bagaimana menumbuhkan keyakinan bahwa ini bisa teratasi begitu? 8.000 orang itu sudah ditentukan rizkinya. Nah kalau 88.000 orang ini per orang rizkinya terpisah-pisah. Begitu digabungkan jadi satu kekuatan. Maka kekuatan itu dijemput oleh kita dengan kebaikan. Maka Allah menurunkan itu tanpa batas, tanpa putus. Iya. Berkah banget ya Ustadz ya. Ya Alhamdulillah. Saya begitu merasa enjoy karena satu tekad bahwa Indonesia akan maju kalau anak-anak Irian, anak-anak Papua ini dicerdaskan hatinya, dibuat hati menjadi rumah besar yang gemilang untuk Indonesia. Dan jauh dulu sebelum orang bicara tentang Indonesia emas, saya mulai berpikir bahwa menjadikan Serambi Mekah itu di Aceh. Tapi Indonesia belum punya Serambi Medina. Dan saya berbesar hati bahwa Serambi Medina itu ada di Irian. Maka untuk menjadi Serambi Medina, anak-anak Irian yang muslim ini harus dicerdaskan. Pola pikir, suara hati dan pandangan hidupnya. Sehingga suatu saat dia akan memberi cahaya. Dan kami berkeyakinan tanggal 17 Agustus 2045 ketika Indonesia 100 tahun, anak-anak muslim dari Irian atau Papua itu mengibarkan bendera Indonesia emas dari timur. Masya Allah, mudah-mudahan Allah mudahkan segala urusannya ya. Satu pertanyaan terakhir yang menggelitik tadi, Ustadz mengatakan bahwa dakwah ini merupakan sebuah pekerjaan bergengsi. Maksudnya gimana nih Ustadz? Pekerjaan bergengsi itu tidak mengharapkan amplop dari siapapun, bayaran dari siapapun. Dan selalu saya berpikir bahwa ketika orang sudah melakukan dakwah, maka seantero langit dan seantero bumi mengarahkan perhatian dengan segala apa yang mereka miliki alam ini kepada kita yang berdakwah dengan satu tekad, ikhlas semata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Ikhlas mengikuti genggaman Nabi Muhammad SAW. Allahu Akbar. Maka pekerjaan itu berat tapi terasa ringan. Diancam tapi itu jadi vitamin. Inilah pekerjaan bergengsi. Ketika diancam lalu orangnya mengancam itu bersahadat,
jauh lebih mahal daripada bayaran apapun. Betul, betul. Kenapa? Kita berjalan bersama ridha Allah, Iya, iya. berjalan bersama keberkahan Allah, berjalan bersama senyumnya Rasulullah SAW. Saya teringat lagi bahwa Ustadz sudah sampai menapakkan kaki ke istana, betul ya Ustadz ya? Ya, Bagaimana nih prosesnya? Sedikit aja Ustadz. yang membuat satu kesyukuran besar itu adalah ketika waktu itu presidennya adalah Presiden Soeharto. Saya diperkenalkan bersama almarhum guru, sahabat, kawan, Jenderal Dr. Mulia Tarmizi. Ah ya, ya. Menteri Agama. Dengan segala apa yang dia miliki, tapi energi dakwanya untuk bisa membawa kami ke istana. Pak Harto Bangsa. salah satu motivator. Betul. Bahkan dari MUI juga banyak. Kiai Haji Hasan Basri, Iya, betul. beberapa tokoh nasional, Kiai Haji Muzadi, Presiden Gus Dur, Iya, iya. yang banyak kita Motivasi. terima, dan ulama-ulama besar di Banten. Saya selalu bertukar pikiran Berkomunikasi ya. untuk berkomunikasi, untuk mendorong saya terus melakukan dakwah. Masya Allah. Boleh kita lihat itu ya Ustadz ya, bangunan-bangunannya. Saya tertarik ini melihatnya bangunannya. Walaupun apakah sudah permanen ini Ustadz bangunan-bangunan? Ini gedung sementara semua seperti aula, sekolah sementara, bangunan sementara. Ini masih sementara semua. Masya Allah. Dan kita di sini menjadi saksi ya. Mudah-mudahan ini prosesnya cepat, mudah, dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabb. Ya Ustadz, Masya Allah ini santri-santrinya ya, anak-anak masih Alhamdulillahirabbil muda, ini alamin. menjadi generasi yang kita harapkan bisa melanjutkan Amin, ya Rabb. perjuangan Ustadz Fadlan Garamatan ini. Amin. Pemuda, maju. Ada di mana? Indonesia. NKRI. Takbir. Masya Allah, merinding saya ini, anak-anak muda. Nah, dari dialog kita tadi Ustadz, saya ingin sekali Ustadz memberikan pesan kepada generasi muda kita semua yang saat ini menyaksikan profil Sang Kiai Ustadz Fadlan Garamatan. Bagaimana menjadi seorang pendakwah itu harus istiqomah, penuh keikhlasan begitu Ustadz. Silahkan Ustadz. Para pemirsa MUI TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama, saya menyampaikan bahwa tidak ada pekerjaan yang paling bergengsi di dunia ini kecuali berdakwah. Tidak ada bayarannya, tidak ada penghormatannya, tapi berkemampuan untuk membuka tabir dari langit dan tabir dari alam semesta. Banyak orang mengeluh tentang dakwah, banyak orang bersungut tentang dakwah. Tapi Rasulullah SAW mendidik kita untuk membawa dakwah ini dengan semangat, terutama kepada anak-anak muda. Ali bin Abi Thalib pada saat itu masih muda, tapi istiqomah mendampingi Rasulullah SAW. Anas bin Malik masih muda. Mereka disebut sebagai generasi yang mampu menjaga, merawat, menata dakwah ini. Ibnu Mas'ud, mereka adalah orang-orang, apalagi Abdurrahman bin Auf, mereka adalah orang-orang yang berenergi. Maka tentu bagi para generasi, para dai, kita tidak mencari penghormatan manusia. Kita tidak mencari tepuk tangan dari manusia. Tapi ridha Allah menemani kita dengan itu sudah lebih dari segalanya. Jika kita mengeluh tentang apa-apa yang ada dalam dakwah kita, berprasangka baik bahwa Allah akan menghiasi yang kita inginkan itu. Ya. Kalau kita tarik sejarah dari belakang, seandainya Nabi itu menginginkan Uhud itu menjadi emas, Allah udah kasih. Iya. Tapi bukan itu. Bagaimana kita bisa membuat langit bahagia dan bagaimana bisa membuat alam menerima kita semua. Jadi seorang dai, jauhkan sifat mengeluh, apalagi menanya berapa yang dibayar. Tapi marilah menjadikan ini menjadi pekerjaan bergengsi, walaupun tubuhmu disakiti, jiwa ragamu menjadi cemoohan dan fitnahan. Jadikan itu menjadi vitamin dalam dunia dakwah.
Alhamdulillah, terima kasih sekali Ustadz Fadlan Garamatan. Ya, sahabat MUI TV, al-ulama warasatul anbiya. Ulama adalah para pewaris Nabi. Kita sudah mendapatkan satu inspirasi ya dari Ustadz Fadlan Garamatan, seorang pendakwah yang istiqomah, yang begitu gigih untuk memperjuangkan dakwah Islam, menyebarkan Islam sebagai rahmatan lil alamin. Mudah-mudahan kita semuanya bisa terinspirasi dari apa yang sudah disampaikan Ustadz Fadlan Garamatan. Ustadz, terima kasih banyak atas apa yang sudah disampaikan. Sukses selalu dan anak-anak menjadi anak-anak generasi Rabbani, generasi Qur'ani, menjadi penerus dari para ulama-ulama kita. Terima kasih ya. Baik, terima kasih sahabat MUI TV dimanapun Anda berada sedang menyaksikan program Sang Kiai. Mudah-mudahan kita semuanya bisa terinspirasi dan ikuti terus program-program MUI TV sebagai rujukan umat, inspirasi dunia. Saya Elvi Hudria mengucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.